Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, izin abang dan kakak perkenalkan nama saya Kristiana Tambunan dengan NIM 0805 1282328063. Dari kelas 1 saya merupakan praktikan dari praktikum penilaian jauh kelautan. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengolahan data penilaian jauh mangrove, yang dimana sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu mangrove. Mangrove merupakan ekosistem yang kompleks yang terdiri dari flora dan fauna di daerah pantai, yang dimana hidupnya sekaligus di habitat di daratan dan juga air laut, antara batas air pasang dan juga surut. Ekosistem mangrove sendiri berperan dalam melindungi garis pantai dan juga erosi, gelombang laut dan angin topan, serta berperan juga sebagai buffer atau perisai alam dan menstabilkan tanah dengan menangkap dan merangkap endapan material dari darat yang terbawa air sungai. Di sini kita memakai analisis Difference Vegetation Index atau NDVI, adalah metode yang memperhitungkan besaran nilai kehijauan vegetasi yang diperoleh dari pengolahan sinyal digital, data nilai kecerahan atau brightness, beberapa kanal dan sensor satelit dari citra satelit. Mungkin langsung saja kita ke pengolahannya, yang dimana kita buka software ArcGIS, kemudian kita add data yang sudah kita download. Di sini kita pakai S2B, kemudian kita pilih granular, kita pakai IMG data, R-nya 10. Di sini kita pakai band 4 dan juga 8. Terus kita add. Kemudian di sini kita bisa klik kanan untuk ganti nama dulu, supaya memudahkan kita untuk mencari band. Kita buat band 4, sama halnya dengan yang di bawah, kita ganti menjadi band 8. Kemudian di sini kita bisa zoom ke bagian pulau yang kita akan ngaji. Kemudian itu kita ke menu search, kita cari raster kalkulator. Kita pakai yang spatial analysis. Kemudian di sini kita bisa buat plot. Kemudian band 8 dikurang dengan band 4. Kemudian dibagi, kita pilih plot lagi, band 8 ditambah dengan band 4. Kemudian di rasternya kita pilih di mana kita akan menyimpannya. Di sini kita buat namanya raster kalkulator Pulau Lemukutang. Kemudian kita save, kita pilih OK, dan kita tunggu hasilnya keluar. Nah, ini setelah raster kalkulatornya sudah muncul, dan hasilnya akan seperti ini. Kemudian di bagian raster kalkulator itu kita klik kanan, kita ke properties. Kemudian di bagian simbologinya itu kita ke bagian classified.
kita bisa dari simbologi tadi kita pilih ke classificate. Nah, di bagian classificate ini kita pilih 9, dan di bagian color RAM-nya ini kita pilih dari hijau ke merah. Kemudian kita klik OK. Nah, ini dia. Nah, kemudian kita ulangi yang sama. Kita klik kanan, kita boleh size. Kemudian di bagian ini kita klik kanan, kita pilih color. Kemudian kita klik OK. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat wilayah kajian itu sendiri, yang dimana kita itu kemudian kita pilih katalog. Kemudian di bagian foldernya kita klik kanan, kita pilih new, kita pilih save file. Kemudian di bagian namanya ini kita buat menjadi kerapatan mangrove. Kemudian di bagian feature-nya ini kita pilih polygon. Kemudian di bagian ini kita ganti menjadi WGS 1984 UTM Zone 48S. Kemudian itu sudah kita klik OK. Di bagian mohon maaf sebelumnya, tadi itu di bagian daerah saya di Pulau Lamukutan itu di WGS itu 1984, di bagian 49N. Kemudian kita tunggu untuk ini. Kemudian selanjutnya itu kita ke quick feature. Yaitu kita start editing. Kemudian di bagian ini kita pilih polygon. Kemudian kita polygon di bagian daerah yang kita inginkan. Sebelum itu kita klik kanan, terus kita pilih streaming. Lalu kita klik 2 kali. Kemudian kita save edit. Nah, setelah itu kita ke image analysis. Kemudian kita checklist B4 dan B8-nya. Kemudian di bagian raster kalkulatornya itu. Kemudian setelah itu kita di bagian raster kalkulatornya itu kita pilih flip. Nah, ini kita bisa centang bagian ini, dan tampilannya akan seperti ini. Ini kita bisa centang. Nah, ini adalah tampilannya jika kita sudah centang semua di bagian B4 dan B8-nya. Kemudian selanjutnya itu kita dapat melakukan layout. Kemudian setelah itu kita layout.
Baik, setelah kita lewat petanya, kemudian di sini saya akan menunjukkan mengenai jurnal yang ada di Pulau Lemukutang, yang dimana itu mengenai kerapatannya yang di daerah Pulau Lemukutang sendiri. Yang kemudian kesimpulan yang dapat kita ambil dari pengolahan ini, yang dimana pengendalian jauh memungkinkan untuk pemantauan area mangrove yang luas secara efisien, yang sulit dilakukan dengan metode terestrial, yang dimana teknologi ini memungkinkan deteksi perubahan ekosistem mangrove dari waktu ke waktu, seperti perubahan luas, kerapatan, dan juga kesehatan vegetasinya. Mungkin sekian video yang dapat saya sampaikan. Saya minta maaf atas kesalahan kata maupun kalimat yang saya ucapkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih.